Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa, dan juga rezeki yang berlimpah dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan di mana salah satu tersangka klaster pertama kasus ijazah Pak Jokowi yang bernama Rustam Effendi beserta dengan penasihat hukumnya yakni Ahmad Khozinuddin yang juga sekaligus kuasa hukum dari Roy Suryo kemarin di hari Kamis kalau nggak salah ya, mereka berdua ini terpantau marah-marah ngamuk-ngamuk di Polda Metro Jaya sampai-sampai terjadi adu mulut ataupun debat panas antara Rustam Effendi dengan salah satu penyidik. Wah, ini sangat luar biasa teman-teman. Kok bisa-bisanya di bulan suci Ramadan mereka malah ngamuk-ngamuk di Polda. Bahkan Ahmad Khozinuddin ikut-ikutan memprovokasi masyarakat untuk membenci kepolisian. Ini kan konyol. Bulan puasa masih sempat-sempatnya adu urat leher. Aduh. Nah, selain itu teman-teman, saya juga punya tayangan debat panas antara Bung Freddy Damanik melawan salah satu tersangka klaster kedua, yakni Tifa di salah satu stasiun TV. Dan ini debatnya seru banget. Kelihatan banget teman-teman kalau orang-orang ini, tersangka-tersangka ini memang takut ke pengadilan. Apakah memang mereka takut mempertanggungjawabkan penelitiannya yang mungkin juga mereka sekarang sudah meragukannya sendiri? Waduh. Nah, terakhir ada video dari Bung Rasman Nasution yang menyemprot habis-habisan Roy Suryo, Rismon, Tifa, Refli Harun, Ugro Seno, dan juga orang-orang yang membela mereka. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ayo kami bantu. Mana sini saya scanin. Tadi saya masuk izin nggak apa-apa. Saya ini berkali-kali loh. Waduh. Pelayanannya baik. Tadi saya biasanya pelayanan baik. Pak Kapolda ini pelayanan buruk sekali Pak Kapolda. Ngamuk. Kami mau memberi panggilan ahli untuk kami arahkan, didampingi. Kenapa orang-orang ini ya ngamuk mulu kerjanya loh? Kecuali kami orang yang mau ngerampok nggak ketahuan gitu. Ini institusi kepolisian dibayar oleh pajak rakyat, pelayanannya harus baik pada rakyat, bukan membuat dipimpok. Saya aja pengacara dipimpok kayak gini, bagaimana dengan rakyat biasa? Bagaimana dengan yang nggak tahu? Harusnya dibukain aja kan jelas keberadaannya. Cuma masuk ke saya. Waduh, udah naik pitam. Tanya Pak Teguh, tersangka kasus ijazah Pak Jokowi. Silakan tanya ke penyidik. Anda ini itu menjelekan ini pelayanan Polda kayak gini. Pak Teguh. Justru kredibilitas Polda menjadi jelek kayak gini. Pelayanan masyarakat mau masuk aja susah. Dari tadi masuk keluar di akses biasa. Kecuali ada kepentingan penyidik kalau mereka itu di luar kok. Ya. Mana? Ini Pak, saya jelas Bapak ya. Adu mulut loh. Ya, nih saya ada lawyer, mau diperiksa masuk di sini padahal biasanya dapat belak di Mabes Polri juga banyak asal kita diketahui ada penjaganya kecuali ini di Papua dia tak lupa jauh nggak kenal orang seperti ini Berusaha memprovokasi ya. Pelayanan polisi itu adalah memberikan perlindungan, pelayanan yang paling baik. Bapak dipanggil ke sini. Bukan kemudian dipersulit seperti ini. Hanya Kocak. Apa urusan yang lainnya? Saya lawyer sendiri melakukan seperti ini. Lihat nih. Nih, sorot nih kelakuan penyidik nih. Sorot. Dari tadi kita nggak bisa masuk. Tapi kalau bukan saya izin bapak ini masuk saya izin. Saya bapak saya masuk Pak. Mohon diam sejenak. Diam, ada yang mau ngomong. Saya kasih satu bocoran. Apa tuh? Kenapa ijazah asli Jokowi tidak ditunjukkan? Ini rahasianya. Bukan. Tidak ditunjukkan. Dia sengaja memelihara agar situasi kasus ini terus begini. Maksudnya negara kacau. Mengurangi konsentrasi Prabowo dalam menuju ke depan. Iya. Jilat. Dan karena kacau, pasti investasi juga berpikir-pikir untuk bersahabat dengan kita. Serius kau? Dan yang paling penting, dia ingin membandingkan pemerintahan Prabowo ini jeblok. Rakyat merasakan
pemerintahan dia lebih berhasil. Sehingga ke depan paling tidak anaknya bisa jadi presiden. Alalalalala. Terima kasih. Saya putra. Terima kasih. Alalalalala. Orang ini padahal ijazah Pak Jokowi sudah ditunjukkan waktu gelar perkara khusus. Kok tidak ditunjukkan kata orang ini? Terus katanya untuk mengganggu konsentrasi Pak Prabowo. Aduh, analisisnya seperti itu. Terus investasi terhambat. Waduh, analisisnya konyol sekali antum ini. Aduh, udahlah skip lah orang ini, nggak jelas. Polisinya, Masya Allah yang dilaporkan orang ya kita ini. Bagaimana itu tidak dianggap sebagai kebohongan publik? Maka terpaksa para lawyernya bohong lagi. Oke, Karena kita beri ciri kesempatan. khas dari kebohongan adalah kebohongan ditutup dengan kebohongan berikutnya, Asik. ditutup Si dengan paling kebohongan suci. berikutnya. Si Kita beri paling kesempatan. suci. Ya, yang kebohongan Pak Jokowi dan pihaknya lah, yang kebenaran yang Bu Bohong, Dr. Pipa. iya. yang- Betul, paling Ya, benar si Tipa dan yang kawan-kawan. pihaknya kan begitu. Paling suci. Selalu benar. Paling Pokoknya suci. ijazah ini harus palsu kan begitu. Oh, Ya. bukan begitu. Paling suci jadi pokoknya. Saya cuma mau Bukan katakan begitu, ini kata sudah ilmiah. proses hukum. Kata ilmiah, kata kau pihak kali. Mabes, Bareskrim sudah dihentikan. Sekarang proses hukum di Polda Metro Jaya berlanjut, sudah ada tersangka dan ya kami percaya sebentar lagi itu akan P21 nyatakan lengkap. Interupsi gitu ya, dan narasinya akan masuk ke termul itu selalu persidangan. begitu. Sidang, jadi pengadilan, hadapin sidang, saja. pengadilan, sidang, Karena ini sudah pengadilan. proses Nggak ada narasi yang hukum, lebih baik daripada karena itu. sudah proses Nggak ada. hukum, Kok nggak hadapilah ada sih? dengan bukti-bukti yang Hadapi dipunya. aja kalau memang benar. Bilang aja Dengan takut, Tipa. asumsi, Hukum. narasi-narasi. Kalau udah proses hukum itu udah berbicara alat Proses bukti. hukum, sidang, pengadilan, dihukum, jangan di penjara, mendorong-dorong ditahan, gitu terus. dihentikan. Amin, Tipa. kalau Semoga kau di kita penjara itu cepat ya. Harusnya didorong bahasa termul dari dulu. penyidik Nggak ada yang belajar. cepatkan perkara ini Nggak ada prosesnya yang biar cepat belajar. ke persidangan, maka biar cepat perkara ini persidangan, selesai. cepat persidangan, Maka akan cepat terdapat persidangan. kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan Interupsi. hukum bagi Oke. masyarakat. Sudah 1 tahun. Begitu. Silakan, Dr. Sudah Tipa. 1 tahun. 127 saksi masih kurang juga dibalikin Si dari paling suci, kejaksaan ya ke, kan? polisi. 22 ahli, 709 dokumen. Sudahlah, ini dokumen ini sudah lelah. Dokumen ini 709 dokumen itu sudah lelah untuk Kau dengan kali yang sia-sia lelah. membuktikan bahwa ijazah ini tuh asli. Bentar, tadi dia bilang narasi-narasi termul hanyalah persidangan, hanyalah penjara. Ya memang itu yang kita harapkan, Tipa. Kau di penjara sama kawan-kawan kau, itu yang kita harapkan. Dan jangan kau ngomong kalau narasi termul hanya persidangan ya. Kau inget nggak kata-kata dari kawan kau yang namanya Rismon? Kami menunggu saat-saat persidangan nanti. Kami sudah siapkan 1000 pertanyaan buat Jokowi. Kami akan cecar Jokowi di persidangan di kursi pesakitan. Itu bahasa-bahasa kau juga, Tipa. Jadi jangan sok suci kau. Jangan sok paling iye kau jadi manusia. Jangan sok paling islami kau. Jangan sok paling merasa paling benar kau di dia ini. Jangan merasa paling paling ilmiah kau. Jangan merasa paling peneliti kau. Jangan. Nanti kau masuk penjara nangis darah Makanya, kau. udahlah jangan ngomong sidang lagi sidang. Memang siapa sih yang takut? Yang takut sidang itu siapa? Sekarang Prof. Din kau yang bisa takut. katakan, kalau Dr. Tifa dan kawan-kawan itu salah, kami bakal dihukum 9 bulan. Tapi kalau 9 bulan, 12 Pak tahun. Joko Widodo itu salah, ternyata memasukkan ijazah, beliau dihukum 10 tahun. Sekarang siapa yang takut? Coba. 12 tahun kali kau. Saya yang mengikuti kasus ini, ketika ada demi hukum, kenapa nggak diselesaikan sampai ke pengadilan, terus dibuktikan tuh ijazah asli atau palsu kan gitu? Poin C-nya 2C, pasal 2C, penyidikan dihentikan demi hukum. Oke. Bukan karena daluarsa, bukan karena meninggalnya yang bersangkutan, Oke. bukan karena kurangnya alat bukti, tapi dihentikan demi hukum. Artinya benar-benar itu beralasan hukum, tidak bisa diganggu gugat. Nah, alasan hukumnya yang kayak gimana sih? itu Alasan hukumnya yang kayak gimana? Kan demi hukum. Alasan hukumnya yang seperti apa, Bang Jamada? Dokumennya seperti tadi undang-undang dong, satu KUHAP yang itu, KUHAP 20. Ya, KUHAP yang baru, Undang-Undang nomor 20 tahun 2005. Oke. Ya, kemudian Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban 31 2014. Karena beliau ini sudah diterima sebagai saksi dulu di Bareskrim. Loh, kok sekarang ditersangkakan? Jika dihubungkan dengan laporan Pak Jokowi tanggal 30 April, padahal di Bareskrim itu baru dihentikan penyidikannya 22 Mei tahun 2005. Enggak, kalau saya yang mengikuti kasus ini, ketika ada demi hukum, kenapa nggak diselesaikan sampai ke pengadilan, terus dibuktikan tuh Betul. ijazah asli atau palsu kan gitu?
Itu namanya Pengadilannya upaya. tidak membuktikan ijazahnya, jangan Iya, salah. betul. Oke. Ada yang mau bohong di situ. Saya akan bawa ijazahnya. Bohong itu. Orangnya udah terbiasa bohong. Bentar, Mas Roy. Aku tambahkan Mas Roy. Ini kasus adalah aduan yang menjadi laporan yang dilakukan oleh Bapak Pak Ya. Jokowi. Ya. Gak ada urusan, gak ada urusan. Jadi silakan aja, saya hargai, ya kan. Tetapi yang saya mau sampaikan, beliau menyampaikan ada pencemaran nama baik dan fitnah yang menggunakan informasi teknologi juga. Maka masuklah pasal 32, 35, 310, 311. Kira-kira gitu, 27A dan sebagainya. Ya. Sehingga yang mau saya sampaikan, ini sudah diperiksa semua. Saya mau luruskan, kemarin sudah P19, artinya dilimpah, kemudian di dalam P19 saya menyampaikan ada yang perlu dilengkapi. Termasuk Bapak pun dimintai keterangan. Ya. Kurang lebih sekitar 2,5 jam lebih. Di Polres Solo. Di Polresta Solo, seperti itu. Di dalam situ disampaikan, dipertanyakan, saya mau menyambung tadi. Pertanyakan, itu menyatakan jaksa menanyakan lagi. Karena ada kemarin restoratif justice kan. Bagaimana nih? Bapak mau memanfaatkan ini enggak begitu? Nah, ini bukan. Bagaimana ini? Apakah ini benar? Benar. Apakah terlapornya si A, si B, si C? Benar. Oke. Kita lanjut. Jadi kalau bagi saya, Roy Suryo dan kawan-kawan ini patut saya katakan dalam dugaan saya adalah pengecut yang sudah ketakutan di penjara dan tidak berani. Pahlawan itu mesti berani. Vini, vidi, visi. Saya datang, saya perang, saya menang. Menang itu adalah bahasa dari universalitas tentang pemahaman dari masing-masing orang. Ya. Seseorang yang bersalah diputus pengadilan belum tentu dia secara hati bersalah. Saya kasih contoh Anwar Ibrahim, 24 tahun di penjara, sekarang jadi Perdana Menteri Malaysia. Nelson Mandela 25 tahun di penjara, jadi Presiden Afrika Selatan. Pahlawan Artinya bagi apa? bangsanya ya. Bahwa keyakinan dalam sebuah perjuangan harus dibuktikan. Tinggal rakyat akan menguji, tapi kalau Anda tidak berani di persidangan, Anda cocok di media, suruh hentikan, ranahnya tidak kena. Makanya Rasman waktu itu sepakat ketika ribut dengan si Otman, ayo kita tarung di pengadilan. Bahkan ketika sidang saya datangi dia, saya bilang, ayo buka-bukaan. Itulah gentleman-nya seorang yang sedang memperjuangkan keadilan yang dia yakini. Apalagi katanya mewakili rakyat Indonesia, walaupun saya tidak merasa diwakili. Nah, saya ini dengan para tim hukum saya nih, ya, ada di sini Andi Nasution, ada Saddam Hussein Nasution, ada Rahmat Siddiq Rahmat Siddiq juga, ada Faisal Ramadan, ada juga David. Semua ini adalah para lawyer yang kami ini berpikir konkret. Nah, ini pengurus dari DPP, ya, dari DPP kami Jokowi Gibran. Tadinya koalisi masyarakat Kami Indonesia Jokowi pendukung Gibran. Jokowi yang saya kembangkan menjadi Jokowi Gibran. Kenapa? Karena kami melihat ada potensi yang sedang dibangun, tidak saja merusak atau melakukan karakter assassination terhadap seorang Jokowi, tapi juga kepada Gibran yang wakil presiden. Dan ini kita pahami bahwa filosofi yang mereka bangun adalah selalu bersayap. Ini sebetulnya Pak Jokowi ini sasaran antara. Sasaran akhirnya adalah bagaimana dimakzulkan saudara Gibran. Setelah itu, ini keluarganya akan disikat. Secara mana? Ya mungkin karena dendam politik, karena terpengaruh dan lain sebagainya. Kita bisa verifikasi kok. Refli Harun itu siapa kemarin, Pilpres kemarin dia sebelah mana? Bukan kita menuduh politik tidak ya. Tapi background-nya wajar dong. Pak Ugroseno itu dari partai mana? Itu boleh dong orang menafsir-nafsir itu gitu. Maka saya katakan, lu lagi, L4 gitu. Pak Amin Rais, nggak ada presiden yang bagus di mata dia. Kan ngeri juga saya. Waktu dia ketua MPR, bagaimana sih dia waktu itu? PAN saja yang dia dirikan bersama dia sudah keluar dari PAN, kok artinya dia membangun rumahnya sendiri, lalu kemudian dia keluar dari rumah itu. Itu Anda bisa tafsirkan kemampuannya gitu loh. Makanya kalau saya melihat Pak Amin Rais, ya itu hanya seorang ilmuwan yang menurut saya hari ini sudah tidak bertaji, dan rakyat sudah tahu sebagaimana kapasitas seperti apa partai yang didirikan sekarang, partai apa? Partai Umat. Partai apa? Partai Umat. Partai Umat. Iya. Ya Anda lihat aja perolehan suaranya ketika pemilu 2024 yang lalu. Lagi digugat Saya tidak bermaksud mengecilkan Pak Amin, beliau tokoh bangsa, iya. Tokoh reformasi, iya. Tapi dalam banyak hal saya lihat Pak Amin Rais ini cenderung dia menunjukkan statement dan sikapnya itu sangat anti kepada pemerintah. Sejak dari Pak Harto sampai reformasi hari ini, tidak satu pun saya lihat presiden yang pernah dia puji. Iya. Tunjukkan ke saya kalau pernah seorang Amin Rais mengatakan
memuji presiden setelah reformasi. Kita nggak usah bicara Pak Harto. Gus Dur, Megawati, SBY, kemudian sebelumnya lagi setelah Pak Harto itu ada Habibie, sampai dengan Pak Jokowi, sampai dengan Prabowo, semua jadi. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian? Atraksi dan juga mungkin emosi yang meledak-ledak dari Ahmad Kosinudin dan juga Rustam Effendi saat ingin hendak masuk ke Polda Metro Jaya, ke ruangan penyidik mungkin ya, tapi dilarang teman-teman. Akhirnya berujung marah-marah dan ngamuk-ngamuk. Aduh, gimana ya? Orang ini katanya selalu merasa paling islami, selalu merasa paling agamis, selalu mengeluarkan bahasa-bahasa Al-Quran, hadis, dan lain sebagainya. Tapi masih di awal Ramadan loh, kemarin di hari Kamis kalau nggak salah tuh ya. Mereka ngamuk-ngamuk teman-teman. Ngamuk dia, marah-marah, tengkar sama penyidik. Aduh. Tapi kalau itu bukan kejadiannya kemarin, tolong dikoreksi ya. Karena saya melihat videonya beredar itu kemarin teman-teman. Bahwa Ahmad Kosinudin dan Rustam Effendi ngamuk di Polda Metro. Sok jagoan gitu ya kan. Aduh. Dan tadi kayaknya tuh tadi salah satu purnawirawan ya gitu ya, yang ingin memakzulkan Gibran. Katanya kenapa Jokowi tidak mau menampakkan atau menampilkan atau menunjukkan ijazahnya. Padahal kan sudah ditunjukkan di Polda Metro. Kapan lagi mau ditunjukkan? Nanti di pengadilan dong ditunjukin lagi. Sabar. Dan katanya untuk melemahkan ataupun memecah konsentrasi Pak Prabowo. Pak Prabowo selama ini tidak pernah pusing dengan kasus ijazah. Beliau tidak pernah terganggu dengan kasus ijazah. Pak Prabowo mempercayakan semuanya ke pihak kepolisian agar polisi objektif dan juga tidak memihak. Sama seperti pesan dari Pak Jokowi kepada polisi, kalau hati-hati dalam mengusut kasus ini, jangan sampai ada orang yang tidak bersalah kemudian ditersangkakan. Pak Jokowi tidak mau. Jadi Pak Jokowi memberikan kebebasan seluas-luasnya agar polisi bisa bekerja secara objektif teman-teman. Ini kan luar biasa. Pesan Pak Prabowo dan Pak Jokowi sama untuk kepolisian, objektif. Jangan memihak, jangan kriminalisasi, nggak boleh. Tapi mereka selalu saja memframing. Dan katanya investasi terhambat. Kemarin apa tadi malam ya? Waktu Pak Prabowo ada di Amerika menghadiri board of peace, itu beliau menandatangani kerjasama investasi. Dan mereka selalu bilang investasi terhambat karena Jokowi. Aduh, udahlah, framing-framing kalian itu ya tidak masuk akal. Kalau ngomong itu, kalau mau memprovokasi itu yang masuk akal gitu. Kita ini bukan orang bodoh yang bisa kalian bodoh-bodohi, kecuali mungkin anggota-anggota kalian. Dan tadi mungkin ketika Rismon marah dengan pendukungnya saat orasi tadi di Gedung Juang itu, mungkin pendukungnya yang datang itu aja, kemudian dia tidak kontribusi apa-apa, hanya omon-omon, tidak ada donaturnya, tidak menyumbang apa-apa, tapi mintanya banyak gitu, nyuruh-nyuruhnya banyak. Mungkin itu yang bikin Rismon naik pitam teman-teman, karena kemungkinan dompet Rismon makin menipis gitu ya kan, uang operasional sudah mulai habis gitu. Jadi Rismon juga kesel, sepertinya Rismon mulai menyerah, mulai lunak, dan ya dia tidak segarang dulu gitu. Nyawa saya pun saya pertaruhkan. Saya akan cecar Jokowi 1000 pertanyaan. Dan Tifa tadi si paling so agamis, si paling so bersih suci. Tapi ya itulah ya ciri khas dari seorang Tifa. Kalau nggak so agamis, kalau nggak paling suci, ya mungkin bukan Tifa namanya teman-teman. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.